Jika kita melihat pertumbuhan Indonesia di tahun 2021, di mana Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,69%, di mana angka tersebut merupakan pencapaian yang lebih baik jika kita melihat di tahun 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Untuk itu kita akan membahas topik menarik pada podcast episode 12 kali ini, yaitu mengenai prospek ekonomi Indonesia di tahun 2022. Pada episode kali ini saya tidak akan sendirian karena saya akan ditemani oleh Rachel Hosana, merupakan ekonom dari Amar Bank. Oke, Rachel, mungkin kita langsung saja masuk ke topik ya hari ini. Menurut Rachel sendiri, bagaimana sih prospek ekonomi Indonesia di tahun 2022? Oke, menarik. Kita tahu ya Melki, setelah kita kena hit pertama kali pandemi, itu tahun 2020, itu kita mengalami kontraksi yang cukup dalam. Di beberapa kuartal di 2020 kita dalam banget, bahkan pernah mencapai kontraksinya minus 5%-an. Nah, 2020 akhirnya overall pertumbuhan ekonomi kita tuh di 2,07%, minus 2,07%. Tapi habis itu kita pulih, di 2021 kita tumbuh tapi hanya 3,69% saja. Nah, tahun ini 2022 kalau kita melihat fundamental ekonomi Indonesia dan juga perkembangan vaksin ataupun kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi masalah pandemi itu udah sangat baik, sehingga kita optimis, kita dalam hal ini pemerintah Indonesia, juga otoritas seperti World Bank ataupun IMF itu percaya Indonesia bisa mencapai ke level 5% pertumbuhan ekonominya tahun ini, Melki. Seperti itu. Cukup optimis ya, Cel, berarti dirimu terkait prospek ekonomi Indonesia di tahun 2022 ini. Ya. Dan itu kita bisa mencapai di atas sekitar 5%. Ya. Nah, ini ada poin penting juga dari yang tadi kamu sebutkan, yaitu terkait pandemi, di mana pandemi ini berhubungan dengan faktor kesehatan untuk di Indonesia sendiri. Kalau menurut dirimu, bagaimana sih faktor kesehatan untuk ekonomi Indonesia di tahun ini? Berkaca dari 2020 ketika kita kena pertama kali, terus 2021 masih ada efek-efeknya dan bahkan masih ada varian-varian lain, itu memang kita perhatikan ada beberapa sektor industri yang kena hit parah banget karena memang mereka tidak bisa melakukan digitalisasi atau tidak bisa melakukan proses digitalisasi dengan cepat, seperti itu ya. Seperti misalnya logistik atau manufaktur. Nah, sektor-sektor seperti itu kena paling kencang, Melki, ketika pandemi. Lalu kalau untuk sektor seperti kita, perbankan atau sektor-sektor keuangan lainnya, itu lebih mudah karena memang akhirnya bisa kita digitalisasi dengan cepat ya. Hal-hal seperti itu yang bisa mempengaruhi ada atau tidaknya pandemi, masih parah atau tidaknya pandemi, dan bagaimana penanganannya cepat atau tidak, tepat atau tidak, seperti itu. Kalau tadi asumsinya tahun ini penanganan pandemi itu lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan pandeminya juga kasusnya dengan sendirinya turun, tidak se-wild tahun-tahun sebelumnya, maka sektor-sektor ini akan sangat terbantu, Melki. Dan pertumbuhan di sektor-sektor ini itu yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional. Berarti penanganan pandemi yang merupakan salah satu faktor kesehatan nasional cukup penting juga ya, Cel, untuk sektor-sektor yang produktif di Indonesia. Ya, sangat penting. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin terkait kondisi keuangan global yang saat ini semakin ketat. Menurut Rachel, bagaimanakah kondisi global tersebut terhadap ekonomi kita di tahun ini? Oke, berarti ini maksudnya pengetatan oleh bank sentral di dunia, terutama bank sentral di Amerika Serikat ya? Ya. Oke, ya. Jadi sebenarnya kan isu ini udah dari sebelum pandemi ya, ini muncul ke permukaan seperti itu. Namun karena ada pandemi, jadi harus sempat terhenti lah seperti itu. Nah, tahun ini, lebih tepatnya Maret 2022, itu Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed pertama kalinya menaikkan tingkat suku bunga acuan mereka atau Fed Fund Rate mereka. Dan itu akan dilakukan bertahap dari tahun ini, beberapa bulan kemudian akan dinaikkan lagi sampai beberapa tahun ke depan, seperti itu. Hal ini dilakukan karena memang sudah terjadi pemulihan, Melki, di Amerika Serikat. Dan kalau misalnya terjadi pemulihan di Amerika Serikat, berarti ada juga pemulihan di negara-negara lain.
seperti itu. Dan itu dikonfirmasi melalui kebijakan bank sentralnya negara-negara lain yang juga sudah mulai menaikkan suku bunga acuan mereka seperti itu. Untuk Indonesia sendiri, kita itu tentu akan sangat mempengaruhi kita. Namun kita tidak perlu khawatir karena fundamental kita cukup baik, bahkan jauh lebih baik dibandingkan waktu dulu 2013 misalnya, ketika Bank Sentral Amerika Serikat melakukan tapering off atau bahkan menaikkan suku bunga acuan mereka juga seperti itu. Karena memang kita sekarang foreign ownership kita atau kepemilikan asing kita di pasar saham ataupun pasar obligasi itu udah mulai turun, Melki. Jadi dependensi kita terhadap dana asing makin berkurang karena sekarang retail kita kuat sekali, investor lokal kita kuat. Kemudian kita punya cadangan devisa juga cukup tebal, tidak setipis dulu seperti itu. Apalagi ya, kita trading partners kita juga nggak cuma China, nggak cuma Amerika, tapi lebih banyak seperti misalnya negara-negara di Eropa seperti itu. Hal-hal seperti itu yang membuat kita lebih percaya diri bahwa kayaknya nggak akan kenapa-napa, dan terbukti kan bulan Maret kemarin dinaikkan, kita nggak kenapa-napa kan, maksudnya nggak bahaya buat kita seperti itu. Keuangan global yang semakin ketat memang kalau dari pandanganmu Cel ya tidak perlu dikhawatirkan juga ya. Betul. Untuk ekonomi di domestik tahun ini. Ya. Nah, di samping itu penting juga nih, Cel, kita bahas terkait defisit fiskal. Dari pandangan kamu, Cel, bagaimana sih pengaruh defisit fiskal kita di tahun ini? Oke, menarik ya. Dari tadi kan aku soalnya bahas sisi moneter, sekarang pertanyaan lagi itu ke sisi fiskal ya. Kalau kita lihat, memang sejak kita kena pandemi, itu kita menembus batas aturan defisit APBN yang hanya boleh maksimal 3% lagi. 3% dari GDP atau Gross Domestic Product kita. Nah, di 2020, 2021 itu kita masih di atas itu, dan sampai tahun ini kita masih di atas itu, dan memang diperbolehkan oleh undang-undang karena kasusnya pandemi ya. Nah, tapi tahun ini merupakan tahun terakhir kita boleh menembus batas 3% GDP itu. Kita harus kembali ke 3% GDP, hutang pemerintah maksudnya harus maksimal 3% GDP di tahun depan, tahun 2023. Nah, pertanyaannya bagaimana sih kondisi pemerintah fiskal atau keuangan pemerintah saat ini ya? Kalau kita ngomongin defisit kan berarti ada dua sumbernya ya, Melki, pengeluaran dan juga pendapatan. Di pengeluaran tahun ini tuh masih cukup tinggi pengeluaran karena stimulus memang ada meskipun sudah berkurang banyak. Namun kan kita harus membayar bunga utang yang lebih banyak juga. Terus pengeluaran lainnya juga masih ada. Nah, pengeluaran masih tinggi, tapi pendapatan kita tidak turun seturun waktu kita kena hit pertama kali pandemi. Melki. Apalagi mungkin Melki dan teman-teman di rumah tahu ya bahwa udah ada undang-undang HPP atau harmonisasi perpajakan seperti itu. Nah, itu mengatur intinya adalah perpajakan kita sekarang lebih besar gitu skopnya. Kemungkinan besar atau potensinya lebih tinggi lah pendapatan pajak kita di masa mendatang, termasuk tahun ini seperti itu, baik dari wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini akhirnya membuat kita jadi percaya bahwa bisa nih nanti tahun depan kita masuk kembali ke era maksimal 3% GDP, dan itu kan bagus buat rating bonds kita. Lalu ngomong-ngomong soal utang tadi ya Melki, kalau kita perhatikan utang luar negeri kita itu di kisaran 30-40%. Wow, kelihatannya kayak gede gitu ya, 30-40% GDP. Tapi kalau kita bandingin sama peers kita yang lain, misalnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara, itu kita jauh lebih baik utangnya. Mereka bisa sampai 70%, 80 atau 60%, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir sih. Dan so far sama ini Kementerian Keuangan melalui DJPPR itu juga mengelola keuangan atau dalam hal ini utang itu dengan baik gitu, melalui penjualan obligasi yang kan gunanya obligasi itu kita jual sekarang buat membiayai APBN tahun depan, seperti itu. Pengelolaan fiskal di tahun ini memang kalau dari pandanganmu Cel akan lebih baik ya. Ya, betul. Dan ini memang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Betul. Nah, kalau kita lihat dari awal, memang pandangan Rachel ini cukup optimis, dan saya juga memang cukup optimis untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Namun tidak bisa dipungkiri pasti ada resiko kan, Cel? Ya, tentu. Nah, kalau menurut Rachel sendiri, resiko-resiko apa sih yang akan dihadapi atau kemungkinan akan dialami oleh Indonesia di tahun ini untuk setidaknya menghambat pertumbuhan ekonomi kita?
Oke. Mungkin bukan menghambat ya Melki, tapi memperlambat. Kayak misalnya kita prediksi seoptimis tadi, tapi jadinya di bawah angka prediksi kita, seperti itu. Nah, hal-hal apa sih yang bisa membuat itu terjadi? Misalnya pandemi itu sendiri Melki. Kita tahu ya banyak banget variannya. Waktu kita kena COVID pertama kali, kita nggak pernah tahu ada yang namanya Delta, ya kan? Terus kita juga nggak pernah tahu habis Delta ada lagi yang namanya Omicron. Ini kita nggak tahu nih, amit-amit, semoga nggak ada lagi varian-varian baru seperti itu ya. Tapi kondisinya sekarang kenyataannya di China sendiri lagi lockdown di beberapa atau salah satu kota mereka karena COVID-19 kasusnya naik lagi seperti itu. Nah, terus resiko yang kedua adalah geopolitik. Kita tahu ya kemarin Rusia sama Ukraine itu sempat terlibat invasi ya, atau konflik lah intinya. Dan itu memakan banyak kerusakan atau biaya dan ada banyak dampaknya terutama ke harga minyak misalnya seperti itu, ataupun harga kelas-kelas aset yang lain seperti emas dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang kita nggak pernah duga-duga tapi kemudian terjadi, itu tentu bisa menjadi resiko buat pertumbuhan ekonomi global ataupun nasional domestik Indonesia. Tapi kalau kita lihat tadi ya secara fundamental itu kayak gimana, so far sih seharusnya tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu Maki. Risiko-risiko tetap ada ya Cel, walaupun ya. memang Indonesia masih bisa tumbuh positif di tahun ini. Oke, rekan-rekan sekalian, dapat saya simpulkan untuk podcast episode 12 kali ini terkait prospek ekonomi Indonesia di tahun 2022 memang masih akan berpotensi untuk tumbuh lebih baik dari tahun 2021 dengan beberapa faktor pendukung seperti penanganan pandemi yang lebih baik dan juga pengelolaan fiskal yang lebih prudent tentunya akan mendorong pertumbuhan Indonesia di tahun ini untuk lebih baik lagi. Rachel, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast episode kali ini. Ya, sama-sama Melki. Oke, rekan-rekan Amarbank sekalian, jangan lupa komen, share, like, dan juga subscribe channel YouTube Amarbank Official. Dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.